Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Aku mau cerita tentang pasangan hidup. Nih, sering sekali kita mendengar orang bercerita tentang pasangan hidupnya. Ada orang yang mengucap syukur untuk pasangannya, untuk pasangan yang Tuhan berikan. Tapi ada juga orang yang tidak bersyukur. Ada orang yang tidak bersyukur. Merasa kurang terus suaminya atau istrinya, kurang begini, kurang begitu, tidak sama seperti istri orang lain atau tidak sama seperti suami orang lain. Suami saya itu selalu begini. Beda dengan suami sana tuh baik sekali begini. Aku tuh nggak suka loh, istriku tuh begini. Beda loh sama istrinya si Anu, temanku. Istrinya tuh perhatian, istrinya begini bla 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 bla. Kenapa kamu nggak kawin aja sama dia dulu? Iya kan? Kenapa Tuhan kasih pasangan yang sekarang ada padamu? Kenapa Tuhan kasih itu? Itu jadi pertanyaan loh. Kenapa Tuhan kasih pasangan yang ada sekarang padamu? Kenapa bukan pasangan yang lain? Kenapa bukan orang lain? Kok itu? Kok yang ada sekarang gitu? Hei Bapak Ibu Saudara, tahu nggak? Pasanganmu itu sebelum kamu lahir di dunia ini ya, Tuhan sudah rancangkan dia menjadi pasanganmu. Jalan hidupmu itu sudah dalam rancangan Tuhan. Jangan komplain. Terima baik buruknya, terima. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kamu mau yang sempurna, ya sama Tuhan. Mana ada manusia sempurna? Yang sempurna itu cuma Tuhan. Jangan suka membanding-bandingkan pasanganmu dengan pasangan orang lain, yang membuat pasanganmu jadi terluka. Rasa syukur memiliki dia yang ada saat ini dengan kamu. Lah gimana mau ngucap syukur dia selingkuh, Bu? Gimana mau ngucap syukur? Ucap syukur dalam segala hal. Ucap syukur aja. Terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan semua ini terjadi. Walaupun aku lemah, tapi aku mau mengandalkan Tuhan. Karena aku percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Dia menyertai aku walaupun dalam lembah kekelaman sekalipun dia ada menyertai aku. Udah. Jangan terlalu banyak suka membanding-bandingkan pasangan. Ucap syukurlah, pasanganmu punya kekurangan. Ucap syukur aja. Nikmati aja. Tapi suami saya itu pemarah, terus orangnya ndak pedulian, cuek aja orangnya, nggak mau bantu aku. Kalau sudah di rumah nggak mau bantu aku, asik dengan HP-nya aja terus. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu dan keluargamu. Yang nggak bisa kamu lakukan, ya udah jangan lakukan. Nikmati aja hidupmu. Jangan suka sambat terus, ngeluh terus. Suami saya nggak bertanggung jawab. Ucap syukurlah dalam segala hal. Buktinya kamu masih hidup kan sampai hari ini. Kamu masih dipelihara Tuhan kan. Jangan mengandalkan manusia. Kalau ketika kamu mengandalkan manusia, kamu akan kecewa. Andalkan Tuhan. Karena Tuhan yang akan memelihara kamu.
mau melihat kekurangan pasangan kita, banyak banget lah. Orang dia manusia biasa, masih darah dan daging kok. Dia bukan malaikat. Malaikat aja nggak sesempurna manusia. Kita manusia kan ciptaan yang paling sempurna. Terus kan setiap manusia tuh kan pasti punya kekurangan. Tuh Tuhan itu menjodohkan, memberikan pasangan buat kamu itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihanmu adalah kekurangan suamimu atau istrimu. Begitu juga sebaliknya. Kelebihan suamimu adalah kekuranganmu atau kekurangan istrimu. Gitu loh. Jadi jangan terlalu hiperbola dalam kehidupan ini. Semua mau dipandang yang sempurna, mau yang begini, mau yang begitu, sehingga lupa mengucap syukur dan tidak menikmati hidup. Akhirnya jadi sakit. Hidup ini kan ada time limitnya. Terus kalau tidak menikmati hidup, kapan lagi? Kamu sambat terus, kamu ngomel terus, nggak bisa terima keadaan yang ada. Pasanganmu yang ada, istri saya itu malas, nggak tahu masak, nggak pernah beres-beres di rumah. Istri saya tuh begini begitu, pergi terus, nggak pernah ngurusi anak-anak. Banyak sekali ceritanya. Tiap rumah tangga tuh dengan ceritanya. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya cerita. Semua rumah tangga punya cerita. Dan ceritanya semua itu nggak enak didengar. Pasti. Karena dua orang dari latar belakang yang berbeda. Mungkin juga kehidupan agamanya yang berbeda, status sosial yang berbeda, suku dan bangsa yang berbeda, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Tentunya itu menjadi satu kendala dalam kehidupan manusia tentunya. Tapi kenapa Tuhan satukan kamu menjadi pasangan suami istri? Ayo, kenapa Tuhan jadikan suami istri? Tuhan jadikan suami istri itu pasti Tuhan punya rencana. Kayaknya ucap syukur aja lah. Saya bilang ucap syukurlah. Udah, jangan sakit hati. Banyak istri-istri yang sakit hati sama suaminya, dipendam, akhirnya jadi sakit. Begitu juga sebaliknya. Ada suami-suami yang sakit hatinya sama istrinya, merasa ditindas banget sama istrinya. Dia tidak ada damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupannya. Lama-lama akhirnya sakit penyakit muncul. Ada lagi yang gak tahan, lari meninggalkan rumah. Dia tinggalkan pasangannya, pergi dia karena gak tahan. Itu semua karena tidak tahu ucapan syukur. Tidak pernah mengucap syukur. Masih rasa kurang terus. Padahal pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya sempurna. Dia masih hidup, masih makan, masih hidup, masih bernafas, masih sehat. Kok gak ada syukur-syukurnya? Itulah manusia. Manusia tuh penuh dengan kelemahan. Manusia tuh tempatnya salah dan kilaf. Salah, kilaf, dan dosa. Bukan cuma salah dan kilaf. Salah, kilaf, dan dosa. Tapi kalau kita mau mengucap syukur dalam segala hal, ya menerima semuanya, percayalah, Tuhan itu baik. Ada yang mau pengen pasangannya tuh kaya raya, banyak uangnya, banyak hartanya, jadi kebanggaan mungkin buat dia.
mendongkrak status sosialnya, mungkin seperti begitu juga. Ada juga orang-orang yang seperti begitu, nggak mau kerja keras tapi mau yang instan, terima beres gitu loh. Nikah sudah punya bondo, sudah punya harta, sudah punya status gitu. Ada juga orang-orang yang seperti begitu, nggak mau berjuang dari bawah, nggak mau. Kalaupun ada yang berjuang dari bawah, baru jalan beberapa tahun sudah lelah, lepas dia. Aku nggak sanggup. Padahal belum tentu kamu dapat pasangan yang baru, hidupmu akan lebih enak daripada hidupmu yang kemarin. Ibaratnya gini loh. Analoginya begini. Kamu bangun rumah. Rumah itu kamu sudah ada fondasinya, sudah bangun dindingnya, sudah ada atapnya. Mungkin atapnya baru separuh, atau atapnya sudah full tapi belum ada plafonnya, belum dilepo aci, belum dicat, belum finishing lah. Kamu udah nggak tahan, kamu tinggalin rumah itu dan kamu bangun rumah lagi. Lama banget, aku nggak sabar, aku mau rumah baru lagi. Kamu bangun lagi, itu ibaratnya seperti itu. Butuh perjuangan yang luar biasa lagi untuk kamu mendirikan rumahmu yang baru. Hanya orang bodoh, maaf saya katakan, hanya orang bodoh yang mau mengambil keputusan untuk membangun rumah baru lagi. Padahal rumah yang pertama sudah tinggal finishing misalnya. Itulah manusia. Tidak ada rasa syukur. Merasa kurang terus. Apalagi yang punya banyak utang. Waduh, belum lagi orang tuanya punya utang. Harus mikir bayar utang orang tuanya, sedangkan suami atau istrinya penghasilannya tidak mencukupi. Stres dibikin sendiri. Tapi itulah hidup. Makanya saya suka bilang, ucap syukurlah dalam segala hal, maka segalanya akan ditambahkan bagimu. Oke Bapak Ibu Saudara, terima kasih banyak. Saya sudah sampai di tempat. Selalu mengucap syukur dalam segala hal, terutama untuk pasanganmu. Ucap syukurlah, karena pasanganmu yang terbaiklah yang Tuhan berikan. Itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.